atas nama Florentina Dewi Rosita Jelita dengan NPM 33/2036, kelas A semester 2 Prodi Pendidikan Biologi kelompok 12. Nah, materi yang saya mau paparkan dengan judul struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Seperti yang sudah kita ketahui, struktur tumbuhan itu terdiri atas 4. Yang pertama akar, kedua batang, ketiga daun, dan yang keempat itu bunga. Supaya tidak memperpanjang kata, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu akar. Nah, di sini ada 2 sistem perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut, di mana akar tunggang yang terdiri dari akar utama dan akar cabang, sedangkan akar serabut dia tidak memiliki akar utama. Kita lihat yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil seperti mangga dan jeruk, sedangkan akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil seperti padi dan jagung. Nah, di sini juga akar memiliki fungsi. Fungsinya itu untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian ada pula struktur akar. Struktur akar di sini ada 2. Yang pertama itu endodermis akar. Terdiri dari selapis sel yang tebal dan memiliki pita Kaspari, yaitu bagian yang mengandung gabus, zat suberin, dan lignin. Nah, endodermis akar berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Kemudian struktur akar yang kedua yaitu silinder pusat dan stele akar. Nah, di sini tersusun atas periskel atau perikambium, lapisan terluar yang terdiri dari satu atau beberapa lapis sel yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Nah, di sini ada xilem dan phloem. Xilem sebagai pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan, sedangkan phloem atau pembuluh tapis dia berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, batang. Nah, batang di sini memiliki fungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan dan menghubungkan akar dan daun. Ada pula perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Kita lihat yang pertama, perbedaan dari yang terdapat pada tumbuhan dikotil. Batangnya bercabang-cabang, sedangkan pada tumbuhan monokotil batang lurus dan tidak bercabang-cabang. Kemudian perbedaan yang kedua, memiliki kambium sehingga batang dapat membesar. Sedangkan pada tumbuhan monokotil perbedaannya tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Kemudian masuk ke perbedaan yang ketiga, terdapat pada tumbuhan dikotil itu pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran, sedangkan pada tumbuhan monokotil pembuluh angkutnya letaknya secara tersebar. Kemudian masuk yang ketiga, poin yang ketiga yaitu daun. Pada umumnya daun berwarna hijau, lebar, dan pipi. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip, seperti hati dan duri. Pada lembaran daun ada tulang-tulang daun. Tulang daun pada monokotil itu berbentuk melengkung dan sejajar, sedangkan pada dikotil bentuk daunnya menyirip dan menjari. Nah, susunan daun terdiri dari daun tunggal jika satu tangkai daun terdapat satu helai daun, dan daun majemuk jika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Nah, di sini juga daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Kemudian kita masuk poin yang keempat yaitu bunga. Nah, di sini seperti yang ada pada gambar, bagian-bagian bunga. Yang pertama ada putih, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Fungsi dari masing-masing bagian bunga dapat disimak melalui keterangan yang ada di atas.
Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga yang berada pada bagian bawah bunga seperti yang ada pada gambar. Fungsi tangkai bunga adalah untuk menopang bunga dan menghubungkan dengan bagian tumbuhan lainnya. Kemudian yang kedua ada dasar bunga, berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian ketiga, kelopak bunga, bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar, seperti yang ada pada gambar. Kemudian fungsi dari mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah dan memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Kemudian ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Kemudian ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi bahwa struktur tumbuhan itu terdiri dari empat bagian. Yang pertama akar, kemudian yang kedua batang, yang ketiga daun, dan yang keempat adalah bunga. Terima kasih. Itulah materi yang telah saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.